Nah, hari ini kita akan belajar tentang seperti apa cara menggunakan software sistem informasi geografi ya, seperti yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Nah, ini adalah praktikum, sebenarnya terhitung praktikum karena kalian harus ada praktikum untuk mata kuliah ini. Kita sudah masuk kuliah 5 kali, sehingga ini adalah jadwal saya untuk menyampaikan praktikum. Pertama-tama sebelum kita mulai nih, saya mau testing dulu kalian masing-masing. Udah bangun belum? Udah pada bangun belum? Sudah. Belum mandi, belum makan. Tapi yang penting belajar ya. Harus belajar terus. Walaupun ini pandemi, tapi kalian juga harus latihan nih. Karena semester depan udah masuk kelas. Jadi jangan enak-enak nih sekarang ya. Nanti kalau udah masuk kelas, nanti jangan terlambat masuknya. Oke. Ini saya testing dulu. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, kalian sudah diminta untuk belajar mendownload dan menginstal 2 software yang akan digunakan untuk melakukan pemetaan digital. Nah, ini saya tes. Yang pertama siapa nih? Rahmat. Saya buka ya. Jadi saya minta kalian satu-satu untuk share screen. Jadi sekarang siapin komputernya nih. Yang belum siap komputernya mana? Siapin dulu nih. Saya kasih waktu siapin komputernya. Kemudian nanti share screen komputernya untuk membuka kedua software yang sudah diinstal. Misalnya belum menginstal, apa alasannya? Kalau sudah menginstal, tolong ceritakan pengalamannya dalam menginstal dan mendownload ya. Jadi saya kasih nih 5 menit untuk kalian siap-siap komputernya. Yang belum siap komputer, yang masih baru bangun, yang belum nemu di mana komputernya, silakan siap-siap dulu buka laptopnya, cari chargernya. Saya kasih 5 menit ya.
Sudah siapkah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kemudian tahap yang kedua, sebelum kita share screen masing-masing, Komtinya sudah bagikan link yang saya sampaikan kemarin? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, kalau sudah, sekarang kita coba share screen ya. Share screen mulai dari siapa? Saya lihat nih urutannya di tempat saya. Pak Rahmat aja ya. Ahmad, coba share screen-nya, kemudian buka software Google Earth-nya sama kemudian QGIS. Silakan share screen. Bentar dulu ya, Bu. Masih proses, Bu. Oke, apa-apa. Saya, ini sudah terbuka ya. Oke, ini versi yang keberapa ya? Bisa dijelaskan juga pengalamannya saat install sama saat download, gimana, apakah susah atau mudah atau seperti apa? Untuk versinya tidak sempat mereview versinya kemarin, Bu. Soalnya langsung download di Google Chrome, langsung muncul tampilan pertama, langsung saya download yang ada. Adapun untuk kesulitan dalam pendownloadan mungkin nggak ada, Bu. Soalnya kayaknya lebih ringan. Oke, kalau gitu sudah ya. Ini ditutup, dikeluarkan dulu, kemudian di share screen yang QGIS lagi. Sama cerita juga ya pengalamannya gimana. Oke, ini sudah ya. Iya, Bu. Ini untuk QGIS-nya. Terus apa namanya? Untuk penginstalan kemarin itu sangat lambat sekali, Bu. Hampir 2 jaman. Install apa download? Downloadnya, Bu. Sekaligus install. Oke. Install sendiri atau ada dibantu teman-temannya? Install sendiri, Bu. Install sendiri. Tidak ada masalah ya sama komputernya ketika menginstal, misalnya tidak bisa install atau lain-lainnya. Yang pertama sempat bingung juga, Bu, gimana caranya. Terus nanya sama Suhada, dikasih link apa namanya di YouTube yang agar mudah gitu, Bu. Jadinya bisa. Terus apa namanya, kalau untuk versinya kan yang ada juga yang Ibu kirim tuh 3.10. Sedangkan yang ini tuh 3.16.6, Bu. Oke. Berarti Mungkin itu saja, Bu. sudah terinstall ya. Oke, berarti sudah aman aja. Kemudian selanjutnya siapa lagi nih di sini? Apa yang mau, ada Rahmat, siapa? Ada Dedi nih. Silahkan Dedi. Coba share screen. Ini dikeluarin dulu yang punya Rahmat ya. Baik, Bu. Si Dedi, coba kamu share screen untuk yang software Google Earth sama QGIS. Kemudian cerita kayak si Rahmat tadi seperti apa pengalamannya.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini Google Earth sudah terinstall. Untuk versinya ini 7.3. Kalau kendala belum ada kendala waktu menginstalnya. Oke, berarti lebih mudah ya. Kemudian yang QGIS seperti apa? Coba. Ini ditutup aja dulu, nanti baru di share screen lagi. Oke, ini sudah ya. Terinstall. Untuk masalah waktu penginstalan itu ada gagal sekali waktu mendownload, mungkin karena sinyal yang kurang stabil. Kamu menggunakan Versi yang Wi-Fi apa handphone? Untuk menggunakan Wi-Fi, Bu. Wi-Fi. Iya. Untuk versinya saya yang menggunakan 3.16. Oke, baik. Jadi sudah oke aja ya terinstall. Terima kasih untuk Dedi. Keluar dulu, ini teman yang lain siapa lagi ya? Si mana? Suhada. Silahkan Suhada. Suhada mungkin sudah lebih ahli ya, tapi nggak apa-apa bagi-bagi sama temannya. Silahkan. Sudah bisa share screen, Bu? Ya, bisa, silahkan. Kelihatan nggak, Bu? Halo? Ya, silahkan. Belum masuk. Bisa ya? Belum masuk. Ada yang coba saya ini dulu. Sepertinya belum masuk ya, Suhada. Coba. Bisa kah share screen-nya? Bentar, Bu. Oke. Ini Google Earth ya. Iya, Bu. Kelihatan, Bu? Kelihatan. Oh, iya. Jadi sudah sering menggunakan Google Earth ya, Suhada? Di HP, Bu? Oh, di HP. Iya. Google Earth apa Google Map kalau di HP? Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Iya. Kamu magang tentang ini kan? Tentang pemetaan kan? Bukan? Bukan. Bukan kamu? Siapa ya? Sudah berarti ya, sudah bisa ya. Kendalanya nggak ada ya saat install? Nggak ada sih, Bu. Kemarin langsung download, langsung install. Kemudian coba lagi yang QGIS ya. Ini QGIS ya, Bu? Ini dikeluarin dulu. Nanti Yang... baru masuk. Nggak, maksudnya yang share screen-nya keluar dulu, baru kamu share screen lagi.
Ini Bu. Oke. Sudah pernah menggunakan QGIS sebelumnya? Belum Bu. Belum. Ini pertama kali ya? Iya. Oke. Versi ini. Baik, kalau gitu kendalanya apa saat install? Ada kendalakah atau nggak bisa? Atau ada kesusahan lain seperti temannya? Nggak ada sih Bu. Soalnya yang saya kan lihat di tutorial YouTube gitu. Nah, penjelasannya cukup jelas saja. Oke, baik kalau gitu. Mungkin teman yang lainnya siapa lagi? Ahmad, Dendi. Kalian ada Tica nih. Cewek dulu ya, nanti baru cowok lagi. Silahkan Tica dicoba. Buka share screen. Oke, sudah bisa ya, Tica. Ini install apa? Download install sendiri atau ada yang bantu? Install sendiri, Bu. Install sendiri ya, gampang ya? Iya. Kalau untuk QGIS-nya gimana? Coba di share screen lagi. Oke, bisa. Kesulitannya apa kemarin? Nggak kedengaran suaranya. Kayaknya di termute ya. Ayo cek. Ya, masih tertutup unmute. Coba suaranya. Ya. Oke, silakan. Tidak terlalu sulit sih, Bu. Cuma masalah waktu mendownload dan menginstalnya aja, Bu. Jadi lebih agak sedikit lama dibandingkan yang Google Earth ya. Iya, Bu. Terima kasih. Terakhir nih siapa? Ibrahim ya? Ibrahim, benar. Silakan Ibrahim, coba. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah kelihatan. Ini versi yang terbaru atau versi yang lama? Kurang tahu sih, Bu. Kayaknya yang terbaru, soalnya saya langsung download di websitenya, Bu. Oke, langsung. Baik. Sudah aman aja ya, berarti udah bisa digunakan untuk Google Earth di laptopnya. Laptopnya juga tidak menjadi lelet saat diinstal ini? Enggak? Kalau ini enggak sih, Bu. Kalau selanjutnya yang QGIS gimana? Baik, Bu. Bentar. Ini, Bu, untuk QGIS. QGIS. Ini yang versi 3.18.2. Ini yang terbaru ya, 3.18. Iya, Saat menginstal kendala-kendala atau apanya, apa sama seperti teman-temannya? sama sih, Bu. Kendalanya paling jaringan sih, Bu. Karena kan mungkin wifi-nya ini kan wifi di kos, jadi banyak yang pakai. Jadi lama gitu, Bu, downloadnya. Oke, lama ya, memang seperti itu ya. Berarti sudah oke, bisa ditutup share screen-nya.
Nah, kalian berarti sudah semua punya softwarenya kedua-duanya ya. Kemudian semua sudah mendownload file yang disampaikan kemarin? Sudah semua? Ada 4 file ya? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, nih saya kasih 5 menit lagi nih untuk download. Saya kasih 5 menit ya untuk ya kalau sebelum 5 menit selesai silahkan. Tapi saya kasih 5 menit nih untuk kalian download lagi.
Oke, sudah semua ya? Sudah siap semua? Sekarang kita coba pelan-pelan. Saya buka ya aplikasi kita. Sekarang coba Google Earth. Nah, mengingat waktunya, kalau kalian tidak sempat hari ini mencoba QGIS, nanti akan saya kita buat, kalian bisa buat video untuk sebagai laporan praktikum ya, bagaimana cara kalian menggunakan QGIS seperti itu. Dikumpulnya nantilah sebelum UAS, masih lama ya. Jadi laporan praktikumnya nanti berupa video saat kalian mengerjakan QGIS, dan juga seperti biasa laporan tertulis berupa makalah tentang QGIS dan Google Earth seperti itu. Nah, sekarang saya coba buka yang Google Earth dulu ya, biar kita sama-sama belajar. Meskipun kalian sudah pasti pernah menggunakan karena sudah menginstal, tapi tidak ada salahnya kita mencoba lagi ya, supaya supaya lebih mahir. Oke. Ya, share screen sekarang itu. Share screen. Ini tadi Google Earth-nya. Google Earth. Sistem seperti ini. Nggak bisa ya. Bisa ya, kelihatan ya. Kelihatan. Ini adalah Google Earth. Nah, saya sudah memberi kalian file, nanti kalian coba-coba. Yang pertama, kita mau buat peta yang sederhana dulu ya. Peta yang paling sederhana, yang minimal saat kalian nanti skripsi, kalian bisa buat peta seperti ini. Itu aja harapan saya. Jadi nggak muluk-muluk. Di dalam skripsi kalian minimal kalian bisa menunjukkan nih di mana sih lokasi penelitian. Karena di sini semuanya ini minat tanah ya. Benar nggak? Atau ada yang minat HPT dan lainnya? Betul, Bu. Minat tanah semua. Walaupun sebenarnya sekarang mata kuliah ini bukan lagi mata kuliah minat tanah saja, tetapi mata kuliah minat yang lainnya juga sebenarnya. Oke, saya buka dulu ya. Sistem. Nah, ini kita buat sederhana, misalnya contoh, kalian melakukan penelitian di kebun percobaan BDP. Adanya kan di belakang BDP ya. Kita tulis saja jurusan BDP. BDP seperti itu. Kita cari bukan BDP UPR ya. Faverta. Di mana nih? Ada di yang B ya? Bukan. Kita buka dulu ya. Ini bukan, ini ya, benar Faverta ya. Kita, nah ketika kalian mau yang ini, kalian bisa menyimpan sebenarnya, simpannya di sini, diklik yang di ujung sini nih. Copy the current search result to my place. Jadi dia tersimpan otomatis di di tempat kalian atau di Google Earth kalian seperti itu. Jadi klik ini saja. Nah, di sini dia tersimpan nih jurusan
budidaya pertanian, seperti itu tersimpan. Kemudian misalnya nih kalian mau, saya nggak tahu di sini apakah kalian melakukannya nanti penelitian di satu tempat atau dua tempat. Ini anggap saja kalian melakukan penelitiannya di dua tempat. Misalnya salah satunya di hutan kampus atau di PIT Teknopark. Ya, coba kita cari apakah ada PIT Teknopark, PTP UPR. Nah, ternyata sudah ada ya. Ini PIT Teknopark. Ini foto terbaru tahun 2001 nih. Ada yang belum pernah ke PIT Teknopark atau ada yang pernah ke PIT Teknopark? Siapa? Belum tahu? Pernah, Belum pernah? Waduh, ini pernah ya? ya Bu. Ini kan salah satu punya Paverta ya, yang terbaru ini. Jadi di sini kalian bisa belajar pertanian secara komprehensif. Jadi tidak hanya pertanian, ada peternakan dan lain-lain. Jadi ini lokasinya ya. Nah, ini kita simpan lagi, misalnya karena kita mau buat petanya, kita simpan lagi di ujung sini, di copy the current search result to my place. Saya nggak tahu bahasanya ini bisa diubah atau enggak, saya belum pernah coba. Saya biasanya pakai otomatis saja. Kita buang ini ya. Nah, sekarang ini di mana lagi yang di kampus biasanya ada lahan pertanian. Ada dua ini aja ya. Oke. Kita coba buat, misalnya saya mau buat petanya. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Tinggal, ada yang pernah nyoba nggak? Ini agak susah karena ada toolbar ini ya. Toolbar Google, apa Zoom ini. Nah, di sini dia ada di, kalau nggak salah ini ya, save image ya. Jadi ada di atas toolbar ini ada yang namanya save image. Jadi kalian bisa menyimpannya dalam bentuk apa namanya JPEG. Nah, cuman saya lupa ingat apakah bisa disimpan dalam bentuk KML. KML bisa. Save. Ada save image aja berarti. Belum bisa berarti ya, KML atau KMZ saya belum pernah coba. Kita simpan gambarnya. Misalnya kita mau buat, hanya klik aja save image. Nah, di sini kan dia sudah membentuk sebenarnya format dari peta. Nah, kita mau buat kelihatan kedua-duanya atau kelihatan salah satunya, itu terserah kalian. Kalau mau kelihatan kedua-duanya, coba kita tutup dulu, kemudian kita kecilin skalanya ya. Ada 3 di sini. Jadi ada UPR, ada Paverta UPR, dalam hal ini adalah BDP ya. Kemudian ada PIT Teknopark. Nah, baru kalau hanya tadi yang besar tadi, kita akan hanya menampilkan PIT Teknopark saja karena skalanya besar. Sedangkan apa namanya, kalau seperti ini akan kelihatan ketiga lokasinya. Oke, bisa juga ada ini nih. Oh, ini zaman dulu. Nah, ini di sini sebenarnya Google Earth ini sangat bermanfaat ya. Kalian bisa coba-coba karena di Google Earth itu mereka menampilkan citra satelit. Nah, nanti kalian setelah saya mengajar, mungkin Pak Sajarwan atau Bu Vera akan mengajarkan tentang penginderaan jauh. Jadi selain bisa digunakan untuk membuat peta, Google Earth ini juga bisa sebagai sumber kita untuk mendapatkan data penginderaan jauh berupa citra satelit. Nah, di sini citra satelitnya kebetulan mulai dari 1985. Jadi dia menunjukkan lokasi tempat tersebut dari tahun berapa ke tahun berapa. Coba kita cek. Setelah tahun 1985 itu ada tahun 2004. Nah, ini tahun 2004. Kemudian belum ada PIT Teknopark ya, tahun 2004 masih berupa stadion mini ya, apa kolam perikanan. Nah, kemudian ini ada 2015 itu kebakaran ya, 2015, 2014 seperti ini kelihatan. Kalau 2015 nggak kelihatan, gelap karena kebakaran. Nih hanya asap aja.
Kemudian sekarang pada tahun 2021 sudah 2020. Ini image-nya 2020 ada seperti ini. Kita coba ya bikin image yang 1985 coba. Saya belum pernah coba juga. Nah, ini tahun 1985. Kalian udah lahir belum 1985? Atau orang tua kalian jangan-jangan baru lahir? Belum, Bu. Belum, Bu. Orang tuanya ya baru lahir ya. 1985. Nah, ini kita coba buat petanya, map-nya. Kita kasih judul lokasi Universitas Palangkaraya misalnya. Di bawahnya kita kasih di description-nya, walaupun di sana sudah ada, tapi kita kasih tahun 1985. Nah, ini kenapa gambarnya kabur? Karena saat itu mereka masih belum menggunakan satelit resolusi tinggi ya, masih menggunakan satelit resolusi rendah. Jadi pada tahun 80-an itu sistem informasi geografi dan penginderaan jauh tidak sebagus sekarang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Nah, di sini ada legenda juga. Kalau kita mau menampilkan semuanya, kita refresh saja. Ini misalnya feature-nya jurusan BDP ya. Jurusan BDP. Tinggal kita klik. Di sini klik 2 kali saja. Kalau kita mau ganti, misalnya Faverta saya mau ganti jadi apa, atau jurusan BDP saya ganti jadi apa, Teknopark saya ganti jadi apa, tinggal kalian ketik saja, klik 2 kali kemudian ketik ulang. Jadi sudah ada legendanya, kemudian skalanya sudah ada. Di sini skalanya 600 meter, kemudian sudah kelihatan, sudah ada title-nya. Ini title namanya ya, judul ya. Nah, judul di sini biasanya seperti ini. Coba kita simpan. Kalian bisa pilih nih resolusinya, ada yang pakai yang standar 1000 kali 800, ada macam-macam sampai ada yang 4K. Tapi saran saya pakai yang standar saja ya, karena semakin tinggi resolusinya, semakin berat kita simpannya. Jadi kita pakai yang ini aja. Coba kita simpan nanti baru kita compare ya. Kita save image. Save image, saya nyimpannya biar gampang cari, biasanya saya simpan di desktop. UPR 1985. Oke, saya simpan. Save, terserah kalian mau simpannya di mana. Seperti ini. Jadi tinggal klik di sini ya, kalian bisa simpan di mana, di desktop, di dokumen, di download, atau di folder. Kalau kalian mau lebih rapi, bikin folder dulu di desktop atau di dokumen, kemudian masuk ke folder tersebut. Kalau saya biar gampang, di desktop saja, kita save aja langsung. Kita save, kemudian kita mau buat peta yang kedua lagi. Ini kita tutup aja, kita exit print or save image mode. Kita mau lagi simpan yang kondisi UPR pada tahun 2004. Ini 2004 ya, supaya kita bisa lihat nih perubahan UPR dari masa ke masa, biar kalian punya bayangan. 2004 nih sudah clear gambarnya, sudah bagus, image-nya sudah image satelit yang resolusi tinggi, sudah, jadi kelihatan dengan jelas, ada vegetasi, ada yang lain-lain. Tapi pada saat itu Faverta atapnya belum biru ya, kalau yang terakhir tadi kita lihat atapnya biru nih. Nah, kita simpan sama tadi, seperti tadi, save image. Kita tinggal ganti aja, ini diklik aja di sini, ganti aja tahunnya 2004 ya. Di legendanya masih ada, sama skalanya masih sama, kondisinya seperti ini. Tinggal kita simpan saja, sama tadi kita ganti judulnya ya, supaya tidak tumpang tindih. 2004 misalnya, di save saja, save sudah tersimpan. Kemudian selanjutnya exit lagi, kita mau buat yang tahun berapa, 85, 2004 itu berapa tahun, 10, 20 tahun ya,
20 tahun. Kemudian kita mau lihat 10 tahun kemudian 2014 berarti ya. 2014. Nah, ini kondisi 2014. Perbedaannya di mana kalian lihat ada beberapa perbedaan. Kalau kalian zoom ada beberapa perbedaan di Teknopark atau di tempat yang lainnya ya. Oke, ini tinggal kita tadi sama prosesnya kita save image, tinggal ganti saja di sini 2014. Oke. Seperti ini. Kemudian sama prosesnya kita simpan image-nya ganti 2014. Kita simpan. Kemudian oke, tutup lagi. Ini tahun 2000. Kita cari yang terakhir ya, tahun sekarang ini. Nah, sekarang seperti ini kondisinya. Sekarang kita simpan lagi. Save image. Tinggal ganti judulnya 2020. Nah, tahun Teknopark itu berdiri tahun 2000, akhir 2019, 2020 ya kalau nggak salah. Saya juga lupa. Kelihatan nih. PR 2020. Oke, kita save. Nah, sekarang kita mau lihat tuh hasil kita tadi. Saya stop share dulu yang ini ya. Saya masukkan yang tadi di PPT supaya gampang. Gambar-gambar yang tadi. Tadi satu folder ya. Coba. Praktikum. Kita oh, ini aja biar gampang, biar cepat karena sebentar lagi kalian mau kuliah ya. Nah, sekarang saya share screen lagi ke kalian supaya ada bayangan nih perubahan UPR dari tahun ke tahun. Kelihatan ya? Nah, ini yang pertama tahun 1985 ini masih belum jelas, tapi saya duga nih masih banyak hutan-hutannya. Saya juga saat itu masih belum SD juga masih belum ya. Jadi belum pernah ke sini. Jadi ini masih hutan. Kemudian kita lihat selanjutnya ini 2004. 2004. Kalau 2004 saya sudah di UPR. Ini kondisinya kalian lihat ini ada semacam stadion mini kalau nggak salah ya, stadion mini atau apa seperti itu. Ini masih UPR, kemudian ini Vaperta masih seperti ini, masih saja banyak hutan-hutannya. Kemudian kita 2014 itu sudah perumahan semua. Mungkin kos kalian salah satu di belakang sini, ada yang kos di belakang sini tidak? Jadi ini sudah semakin padat ya, kalau kita lihat sebelumnya tahun ini masih sangat sedikit orangnya, tapi pada tahun ini wah itu sudah luar biasa ya, sudah padat. Tapi PIT Teknopark belum ada pada 2014 tahun itu. Setelah 2015 baru berdiri PIT Teknopark. Kemudian ada perbedaan lagi nih di sini. 2004 tuh belum ada gedung di sini, gedung Fakultas Hukum kalau nggak salah ya. Saya lupa juga. Apa hukum apa kedokteran ya sekitar sini ya. Apa MIPA. Nah, sekarang ada beberapa gedung di sini ya. Kemudian yang terakhir, nah ini ramai sekali ini sekarang sudah. Jadi ada banyak lagi. Jadi padat sudah. Dan gambarnya juga jadi lebih berwarna. Nah, dengan Google Earth seperti ini kalian tahu ya perubahan dari masa ke masa. Meskipun saat kalian belum lahir atau kalian belum jadi mahasiswa itu sudah terlihat kondisinya. Oh ternyata seperti itu perubahan di
sekitar UPR dari masa ke masa. Berarti kan tambah rame, tambah padat, tambah mungkin perumahan pemukiman tambah banyak, ruangan hijaunya semakin terbatas. Nah, itu yang Google Earth. Harapan saya kalian bisa mencoba-coba. Nah, untuk penggunaan 4 file yang sudah saya kasih ke kalian, mungkin kalian bisa lihat tutorialnya tuh di video sebelumnya. Kalau nggak salah ada ya, saya sampaikan ketika kita kuliah cara membuat peta dengan 4 file yang saya berikan ke kalian itu adalah file berupa SHP dan satunya tabel ya, atau saya cek dulu, tabel. Oke. GPS ya, GVS. Titik sampling ini diambil dari GPS. Nah, nanti misalnya kalau kalian mau menunjukkannya dalam Google Earth, saya coba Excel kalian bisa ubah dulu, saya kasih sedikit aja sebelum kita akhiri ya. Lihatnya. Ini saya sudah punya titik sampel. Ini kelihatan nggak? Ini yang 4 titik sampling ya. Punya kakak tingkat kalian. Kemudian cara kalian untuk mengubah ini supaya bisa lihat di Google Earth seperti apa. Stop screen ya. Kalian bisa, saya buka dulu. Mana nih? Buka Google Chrome atau Google Search. Kemudian saya kasih contoh ya. Misalnya ini Google Chrome, kalian search convert XLS to CSV. Jadi yang pertama kali kalian lakukan convert dari Excel ke CSV. Bisa nggak cari yang ini ada macam-macam, saya lihat. Saya belum pernah coba sih, ada banyak nih di sini. Kalian bisa coba online converter. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang namanya juga gratis ya. Kita coba dulu. Bisa nggak ya? Mana tadi titik sampel kita, ini titik sampel. Kita convert. Tinggal convert, setelah kita convert, kita akan dapat file yang bentuknya CSV ya. Downloadnya di mana ini? Saya cek dulu ya apakah bisa apa enggak ini downloadnya. CSV. Karena kadang-kadang nggak bisa. Oke, ini bentuknya CSV sudah ya. Tahap kedua adalah kalian mengubah yang CSV-nya jadi KML. Coba convert CSV to KML. Di sini kita coba aja, kalian coba-coba aja link-link di ini. Biasanya linknya macam-macam lah. Choose file. Saya juga kadang-kadang kalau lagi membuat peta coba-coba aja. Kita bisa di file. Coba ya. Sama ya. Name file. File 1, file 2. Ini bisa ya. Kita coba pakai yang lain yang ini. Soalnya kadang-kadang ada CSV yang tidak bisa di-convert menjadi KML. Continue. Yang lebih gampang pakai MyGeoData. Salah ini.
Benar nggak? Kayaknya salah ya. Oke, agak susah ya. Jadi harus di-convert 1 kali lagi sih sebelum kalian KML. Saya lupa 1 lagi, jadi decimal degree ya. Tapi karena waktunya tidak sempat, ini saya langsung saja. Kita coba, misalnya apakah bisa langsung dengan CSV di Google Earth. Saya juga belum pernah coba. Tidak ada salahnya mencoba. Import CSV. Delimited comma window next. Long latitude, longitude. Swing. Floating point. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Bisa ya. Jadi ada 1 tahap lagi yang namanya convert dari, kalau kalian lihat nih, kita buka tadi ya yang Excel-nya. Ini nggak bisa langsung sepertinya, harus di-convert 3 kali sampai bisa dilihat di Google Earth. Yang pertama, convert ke decimal degree dari poin yang tadi, kemudian convert lagi dari Excel-nya ke CSV, kemudian convert lagi CSV-nya jadi KML. Tetapi kalau kalian mau cara singkat dan cara gampang dan cara mudah, tinggal copy paste aja dari Excel, copy paste dari si Excel ini ke, oke, sebentar, saya coba bisa nggak sekali. Ini misalnya kalian punya poin yang sudah saya kasih ya. Kalau S itu artinya minus biasanya, minus. Bisa nggak ya? Kita coba 1 titik. Kemudian yang nah, kalau kalian tidak mau repot seperti tadi, convert sana, convert sini, tinggal di paste aja koordinatnya ke sini, kolom sini. Coba kita search. Ketemu nggak? Nah, ternyata nemu ya. Bisa ya. Itu cara yang tergampang. Cara orang malas seperti saya ya. Jadi seperti ini. Tapi kalau kalian mau cara susah ya tadi harus convert. Ini tinggal yang dari Excel kalian paste aja di sini, di kolom sini, kemudian simpan. Nah, jadi seperti ini. Contohnya, saya hilangkan yang lain. Nah, nih jadi di sini ternyata titik risetnya ada di hutan ya, titik risetnya si Alfi, salah satu mahasiswa kami. Ya, ada di sini ternyata. Nah, kalau kalian mau membuat petanya sama seperti tadi yang saya sampaikan, ini peta titik penelitian, kita bisa buang-buang yang lainnya, supaya kita bisa hanya fokus di titik yang ini saja. Jadi titik yang ini saja yang kelihatan. Sama kalian bisa simpan, kemudian buat di sini misalnya lokasi penelitian. Kebetulan ini lokasinya di hutan Sebangau ya. Penelitian tahun 2021 misalnya. Ya, kita 2021. Oke. Tinggal kalian save aja. Jadi sudah jadi lokasi penelitiannya. Penelitian 2021. Nah, tinggal simpan aja. Jadi mudah saja. Nah, file yang tadi yang saya kasih kalau bentuknya SHP itu bisa langsung dibuka di sini ya, di import aja. Jadi kalau yang tadi KML juga bisa dibuka di import. Jadi kalian coba-coba aja buat petanya sebagai bagian dari praktikum ya. Untuk yang QGIS sayangnya waktunya tidak sempat nih, kalian udah kuliah ya. Nanti saya buat videonya lah, learning-nya untuk kalian belajar. Ini adalah pertemuan terakhir dari saya. Minggu depan silakan komtinya mengontak Pak Sajarwan ya untuk mulai mengajar. Tapi nanti saya seperti yang saya sampaikan akan mengharapkan kalian mengumpul laporannya sebelum UAS atau pada saat minggu tenang, sebelum minggu tenang, laporan praktikum video kalian saat mengerjakan ini. Videonya nggak usah panjang-panjang aja ya, yang teaser aja mungkin. Kalau kepanjangan sejam nanti saya nggak sanggup juga lihat nontonnya. Jadi
cara gimana kalian membuka, kemudian menutup. Bisa kan bikin video seperti itu ya? Bisa, langsung di Zoom. Kemudian sama yang tertulisnya juga makalah berupa makalah seperti biasa ya. Kalian udah sering buat makalah. Itu saja yang dari saya pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampaikan permohonan maaf nih untuk dosen selanjutnya karena mengambil waktunya beberapa menit. Sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Untuk informasi absen dan lain-lain nanti saya kirim linknya ke Komti ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat belajar kembali di mata kuliah yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu.